Cerita tentang telepon genggam atau handphone seperti yang kita kenal dimulai jauh sebelum adanya perangkat canggih yang kita gunakan sekarang. Bayangkan zaman sebelum internet, sebelum komputer pribadi jadi hal yang umum. Di tahun 1970-an, gagasan tentang telepon yang bisa dibawa kemana-mana seperti kisah fiksi ilmiah. Tapi benih revolusi ini mulai ditanam. Telepon genggam pertama besar dan mahal. Kebanyakan dipakai oleh perusahaan dan orang kaya. Perangkat semerising lebih biri bomber jet berjubilan kaya. Telepon genggam awal ini terbatas oleh ukuran dan teknologinya. Mereka butuh baterai besar dan jangkauannya sangat pendek. Kita cuma bisa menelepon di area tertentu, dan kualitas suaranya seringkali buruk. Tapi meskipun terbatas, orang-orang antusias dengan potensi telepon genggam. Bayangan bisa menelepon dari mana saja sangat menarik. Para penemu dan insinyur terus berusaha memperbaiki teknologinya, membuat telepon lebih kecil dan lebih terjangkau. Terobosan sesungguhnya untuk telepon genggam datang dengan perkembangan jaringan seluler. Sebelum teknologi seluler, telepon genggam mengandalkan satu menara pemancar yang kuat. Ini membatasi jangkauan dan jumlah panggilan yang bisa dilakukan bersamaan. Jaringan seluler membagi kota atau wilayah menjadi sel-sel kecil. Setiap sel punya stasiun pemancar sendiri yang bisa menangani panggilan dari telepon dalam jangkauannya. Saat berpindah dari satu sel ke sel lain, panggilan kita dialihkan dengan mulus ke stasiun pemancar berikutnya. Ini memungkinkan lebih banyak guna dan jangkauan yang jauh lebih luas. Di tahun 1983, Motorola merilis Dynatac 8000X, telepon genggam pertama yang dijual secara komersial. Ia dijuluki batu bata karena alasan yang jelas. Perangkat yang berat ini bobotnya hampir 1 kilogram dan harganya hampir $4.000. Meskipun besar dan mahal, Dynatac 8000X jadi sensasi. Ia memikat imajinasi publik dan menunjukkan pada dunia apa yang mungkin dilakukan dengan teknologi seluler. Telepon genggam US portable is spotted. Bagian 5 lebih kecil, lebih ramping, dan lebih pintar. Tahun-tahun berikutnya terlihat kemajuan pesat dalam teknologi telepon genggam. Telepon jadi lebih kecil, lebih ringan, dan lebih terjangkau. Daya tahan baterai meningkat, dan fitur-fitur baru ditambahkan. Pesan teks atau SMS jadi sangat populer, menawarkan cara baru untuk berkomunikasi. Produsen telepon mulai bersaing, terus berinovasi, dan merilis model-model baru. Bagian 6, fajar era ponsel pintar. Di akhir 1990-an dan awal 2000-an, kita melihat kemunculan ponsel pintar. Perangkat ini menggabungkan portabilitas telepon genggam dengan kekuatan komputasi asisten digital pribadi atau PDA. Ponsel pintar memungkinkan pengguna menjelajahi internet, memeriksa email, dan menjalankan aplikasi, semuanya dalam perangkat yang muat di saku. Ini adalah perubahan besar dalam cara orang menggunakan teknologi seluler. Bagian 7, komputer saku dan lebih dari itu. Peluncuran iPhone Apple di tahun 2007 merevolusi pasar ponsel pintar. Antarmuka layar sentuh iPhone yang intuitif dan banyaknya aplikasi membuatnya sukses besar. Produsen lain segera mengikuti, dan ponsel pintar menjadi semakin kuat dan serbaguna. Tak lama kemudian mereka dilengkapi kamera berkualitas tinggi, navigasi GPS, dan berbagai macam sensor. Bagian 8, dunia di ujung jari kita, dampak ponsel. Meluasnya penggunaan telepon genggam dan ponsel pintar memiliki dampak besar pada masyarakat. Kita terus terhubung ke internet dan satu sama lain. Teknologi seluler telah mengubah cara kita berkomunikasi, menerima informasi, bekerja, berbelanja, dan menjelajahi dunia. Ini juga menciptakan tantangan dan peluang sosial baru yang masih kita hadapi hingga saat ini. Bagian 9, masa depan memanggil. Kisah telepon genggam adalah bukti kecerdikan manusia dan keinginan kita untuk terhubung satu sama lain. Apa yang dimulai sebagai perangkat besar dan mahal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Seiring teknologi terus berkembang, sungguh menarik membayangkan masa depan telepon genggam. Kemungkinan apa yang akan terbuka? Satu hal yang pasti, revolusi seluler masih jauh dari selesai.